Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita terus melanjutkan 4 jenis pelayan. Sesudah kita menjelaskan pelayan yang melayani diri, pelayan yang melayani orang tertentu, sekarang kita akan bicara pelayan yang melayani organisasi. Pelayan yang melayani organisasi bisa kita belajar dari kasus Saulus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat 54 sampai 60, demikian firman Tuhan. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga mereka serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. Sambil ia berlutut, ia berdoa dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Lalu pasal 9, ayat 12 sampai 14. Dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya dia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Yaitu tentang Saulus yang pergi dengan surat yang cukup kuat untuk menangkap dan membunuh siapa saja yang melawan pusat, yaitu para imam besar begitu. Nah, saudaraku yang kekasih, menjadi sangat menarik di dalam peristiwa ini, bagaimana kemudian kita melihat Saulus adalah seorang yang sangat militan dengan militansi yang sangat-sangat tinggi sekali. Maka Saulus dikatakan adalah orang yang dengan tegar melihat sebuah pembunuhan dilakukan, Stefanus dihajar, dirajam batu, dan Saulus setuju. Mengapa? Jadi dia dikenal menjadi orang yang sangat bengis, kejam. Tetapi seorang yang sangat gigih dengan keyakinan keagamaan yang dianutnya. Padahal dia seorang ahli Taurat juga, bukan? Dia adalah Saulus murid Gamaliel, seorang cerdas yang lahir di Tarsis. Mempunyai kewarganegaraan Roma. Dia seorang yang perfect, yang bagus secara ukuran kuantitatifnya. Dari segi otak, wow, luar biasa. Apa yang sedang dilakukan si Saulus yang sedang naik daun ini? Si orang muda yang sudah menjadi pemimpin ini. Sehingga orang membawa saksi ke depan dia. Mengapa ini? Para saksi-saksi itu membawa jubah depan dia karena dia pemimpin. Mengapa ini? Karena dia memang orang yang sangat ditakuti dan dikenali oleh murid-murid sebagai orang yang dengan tidak segan-segan menganiaya, bahkan membuat orang mati. Loh, Paulus ini siapa? Ternyata Saulus ini adalah orang yang sangat gigih dalam melayani dengan keyakinan dogma yang dipahaminya. Saulus melayani organisasinya. Menarik ya? Menarik, kenapa? Karena ternyata Paulus tidak murni melayani Taurat secara utuh. Nanti sesudah kemudian dia dicerahkan oleh Kristus Tuhan itu, maka dia sadar masuk dalam pertobatan, baru dia berubah secara radikal. Mari kita lihat yang pertama. Saulus adalah tipe orang yang melayani organisasi dengan loyalitas yang sangat tinggi sekali. Saulus ada di sana. Maka Saulus mempunyai satu prinsip-prinsip yang sangat penting. Bagaimana memberikan seluruh kehidupannya, pengabdiannya kepada organisasi di mana dia ada. Di mana dia bersama dengan imam-imam besar berkumpul. Organisasi telah memberikan dia rasa kebanggaan yang hebat sebagai orang penting, alim ulama, orang suci, dan seterusnya. Labelisasi yang menempel pada diri, yang mempunyai kelas yang hebat. Nah, itulah Saulus. Jadi Saulus sangat enteng, sangat bangga, sangat senang dengan posisi yang dimilikinya. Dan dia merasa dia sudah mempunyai segala-galanya, dia sudah melakukan segala-galanya. Ya, itu Saulus. Saulus yang melayani organisasi dengan sangat luar biasa. Saulus yang punya loyalitas yang sangat hebat. Mari kita lihat yang kedua. Saulus dengan organisasinya. Oke, bagaimana dengan dogmatika yang dipahaminya? Rupa-rupanya dogmatika yang dipahami Saulus, Yahweh adalah Tuhan satu-satunya. Maka tanpa menguji, tanpa berbicara dan menggali lebih dalam lagi, dengan segera dia mengambil sikap oposisi terhadap murid-murid Yesus. Dia bantai semuanya. Karena dia menganggap murid-murid Yesus ini salah dengan dogma yang dipahaminya. Karena mereka menganggap
bahwa murid-murid mengangkat Yesus menjadi Allah, menyamakan dengan Allah, dan itu terkutuk. Tetapi rupa-rupanya dogmatika yang dipahami oleh Saulus memang sangat sempit. Karena dikurung oleh organisasi, di mana para imam mempunyai kekuasaan dan kemapanan. Toh imam-imam itu tidak pernah bisa membuktikan Yesus masih hidup, ajarannya salah. Atau Yesus sudah mati, ajaran rasul-rasul itu salah. Nggak ada yang bisa. Yang ada adalah dalam kejengkelan mereka kesal karena posisi mereka diganggu. Sebagai petinggi-petinggi agama, mereka sudah hidup dalam kemapanan dan kenikmatan karena banyak sekali uang mereka. Karena imam-imam besar zaman dulu, wow, itu mewah-mewah. Jadi waktu diutak-atik kebenaran, mereka kesel karena ini bisa mengganggu kemewahan hidup mereka. Gaya hidup mereka yang luar biasa. Rumah mewah, mobil mewah, pakaian mewah, semua yang mewah-mewah begitu loh misalnya. Ya, yang harganya wah. Maka muncul kemarahan yang radikal. Mereka bisa beli semua. Ya, kadang kita punya jam mewah, tapi karena orang kasih misalnya. Ini enggak, dia bisa beli. Dia punya banyak uang kok. Ya, banyak sekali uangnya. Dan dia merasa itu sudah standarnya. Ini yang repot lagi. Makan pun dia sudah berkelas. Nah, para imam begitu. Oleh karena itu, ketika organisasi itu terganggu, ya, maka dogmatika yang dibangun unik. Yaitu dogmatika yang mereka bangun yang bisa memprotek organisasinya. Artinya dogmatika itu tidak dibiarkan menggelinding sedemikian rupa dalam dogma yang benar kalau itu mengancam organisasi. Sehingga dogma sebetulnya diperalat untuk mengukuhkan organisasi sebagai organisasi yang ilahi. Itu loh yang serem. Itulah yang terjadi di kalangan para imam. Jadi yang ada sebetulnya mereka bukan soal mau menegakkan kebenaran, bahwa Yesus itu kurang ajar dan seterusnya. Yang ada mereka gelisah karena Yesus membongkar terlalu banyak praktek-praktek yang mereka lakukan. Iya, manipulasi di halaman bait Allah, jual beli, korban-korban, mereka memanfaatkan kebutuhan para umat sekaligus memeras umat untuk keuntungan. Yesus pernah bicara dan berkata, celakalah kalian karena kalian menutup pintu surga, karena mereka seringkali membuat berbagai peraturan-peraturan yang mempersulit umat untuk memperkuat posisi mereka, kekuasaan mereka. Mereka yang selalu menyuruh orang memberi persembahan tapi sendiri tidak mau. Dan kalau Yesus tanya, mereka menjawab, kami sudah memberikan kepada istri, anak, orang tua dan keluarga. Kewajibannya dihitungnya sebagai persembahannya. Betapa mengerikannya. Orang-orang yang punya alasan banyak, yang tidak mau menolong orang jatuh, seperti yang terjadi dalam perjalanan pulang dari Yerusalem menuju Yeriko. Dengan dalih dogmatika, itu kan mayat, nanti ku pegang najis. Tapi justru Samaria yang dianggap orang berdosa yang menolongnya, bahkan memberikan uangnya. Apa yang dilakukan imam? Hanya tidak pengen repot. Kan benar juga dong kalau mayat kan najis. Apa sudah ngecek? Dia yang menyimpulkan, tapi dia belum datang dan melihat. Dia tidak mau tahu, itu yang paling kuat pada dirinya. Maka kenikmatan-kenikmatan yang ada dengan sistem organisasi, dogma itu menggelapkan mata akhirnya. Dan digelapkan untuk kepentingan organisasi. Itu sebab Yesus yang dibuatkan di dalam Alkitab. Itu sebab Yesus yang sudah notabene dari lahir sampai matinya dibicarakan Alkitab dalam perjanjian lama. Tidak bisa mereka kenali pada mereka ahli Taurat. Yesus lahir di Bethlehem, Majus pergi ke Yerusalem. Nanya di tempat Herodes. Siapa yang kasih tahu bahwa itu di Bethlehem? Ahli Taurat. Antara ahli Taurat pun terjadi perdebatan. Mana mungkin orang-orang seperti ini bukan datang dari Nabi? Nikodemus dan beberapa rekan mengungkapkan itu. Tapi kelompok massa yang besar berkata, apa kau udah mau mirip-mirip sama dia? Nikodemus ditekan. Ironis ya. Dan itu yang terjadi. Sehingga orang-orang yang melayani atau pelayan yang melayani organisasi memang seringkali menjadi gelap mata, saudara. Sehingga kecintaan itu bukan lagi kecintaan kepada Yesus Kristus sebagai kebenaran sejati. Bukan lagi kecintaan kepada Alkitab. Tapi kecintaan adalah kepada organisasi. Tragis kan? Oleh karena itulah perlu memilah-milah diri supaya keyakinan dogmatika itu kita betul-betul dilakukan. Paulus loyal pada organisasi, tapi organisasi memakai dogma untuk meneguhkan segala tujuan yang mereka mau gapai dan pengesahan terhadap segala cara yang mereka kerjakan. Padahal seharusnya kita belajar tidak terjebak pada perangkap-perangkap organisasi, tapi jauh lebih lebar untuk mau melihat apa sih yang Tuhan mau. Maka saya suka kalau dikatakan sola scriptura. Hanya Alkitab mestinya yang kita perhatikan.
Hanya Alkitab menjadi titik belajar kita. Hanya Alkitab menjadi titik penentu mana benar, mana salah. Harusnya begitu. Sola Scriptura itu penting. Mesti dibangun di dalam pemahaman-pemahaman yang utuh akan kebenaran prinsip Alkitab itu. Baru kita juga perlu mengembangkan bukan saja sola Scriptura tadi, tapi sola fide. Hanya iman. Iman kepada siapa? Kepada Kristus lewat apa? Scriptura itu, lewat Alkitab itu. Iman yang harus dibangun itu. Iman yang harus ditumbuh kembangkan itu. Iman yang hanya mungkin bertumbuh, didapat dan bertumbuh lewat pemberitaan firman itu. Sola gratia. Untuk menolong kita memahami betul. Hanya anugerah yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Hanya anugerah yang bisa membawa kita menyatu dengan Bapa di dalam surga, padahal sebelumnya kita adalah orang berdosa. Sola Scriptura yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu. Harusnya itu menjadi ukuran kita. Tetapi kemudian yang keempat, penting lagi, sola Kristus. Hanya Kristus itu juru selamat. Hanya Kristus itu satu-satunya. Hanya Kristus itu yang harus dipuji dan disembah. Tidak ada ukuran yang lain. Dan terakhir tentu seluruh yang kita kerjakan sola Deo, Gloria. Hanya untuk Tuhan saja. Hanya untuk memuliakan Dia saja. Hanya untuk menyenangkan Dia saja. Kalau begitu berarti indah dong. Belum tentu juga sih. Kenapa? Lah kalau semua itu kemudian justru dikuasai oleh organisasi, diperalat oleh organisasi, ya jadi gawat. Itu sebab dogma itu kalau tidak berdiri sendiri dalam pengertian dia berdiri di mana kita mau untuk memperhatikan, itu penting. Tapi kalau dogma itu tidak berdiri sendiri tapi diperalat untuk kepentingan organisasi, itu yang gawat. Sehingga banyak sekali seperti saya katakan, orang yang melayani organisasi ya tetap nyebut nama Tuhan Yesus. Tetap bicaranya Tuhan Yesus. Tapi organisasinya gak usah disenggol. Semua gereja lain salah, cuma gerejanya yang paling benar. Organisasinya loh. Padahal Alkitabnya sama. Tafsirnya mungkin beda gak jauh. Tapi kalau organisasi berbeda, permusuhan sudah menajam. Satu merek gereja yang sama, bisa bertanding kan? Bisa samping-sampingan, bisa depan-depanan. Padahal dari satu brand yang sama, church yang sama, gereja yang sama. Ini fakta. Karena kecintaan pada organisasi ternyata sudah lebih parah lagi. Bukan saja organisasi, tapi faksi-faksi sampai jadi ke bawah. Ya, ironis. Nah, saudara, ironis seperti ini memang perlu kita pikirkan. Kalau dulu misalnya sampai sekarang gereja Katolik cuma satu Katolik, walaupun banyak ordo-ordo di sana, tapi organisasi itu cukup dewasa, cuma satu. Tapi begitu di kalangan Protestan, waduh ilah, udah gak kehitung lagi. Dan lebih repotnya, di dalam satu organisasi pun masih ada faksi-faksi lagi. Ini lebih repot lagi. Sehingga terlalu banyak kepentingan yang mewarnai seluruh aspek kehidupan, mengakibatkan banyaknya kekisruan dan kekacauan. Dan akibatnya lagi, karena orang lain organisasi, maka tergantung di posisi mana dia ada. Pada faksi mana dia ada. Maka terjadilah keributan dan gontokan-gontokan yang sangat menakutkan. Sehingga nama Yesus hanya menjadi embel-embel yang dipertandingkan, yang dipertarungkan. Tapi ambisi diri, misi diri, visi diri, itu yang dikeluarkan. Bukan lagi apa yang menjadi kehendak Kristus sendiri sebagai kepala gereja yang sejati. Bahkan Yesus tidak diberi ruang untuk menjadi titik tafsir. Yang benar itu mesti bagaimana? Ironis kan? Nah, saudara-saudara yang kekasih, kenyataan-kenyataan hidup seperti inilah yang seharusnya disikapi dengan jeli oleh tiap orang percaya. Supaya kita tidak terjebak hanya melayani organisasi. Saudara ingat berapa banyak organisasi gereja yang terpecah belah? Ingat betapa rentannya. Padahal di situ Yesus dipuja, Yesus disembah. Ingat dogma mereka oke kok, nggak ada yang salah sebetulnya. Ya artinya yang salah secara prinsip enggak lah. Kalau beda-beda tipis sama orang biasa lah ya. Saya ya gembala sebuah gereja. Saya enggak berani anggap gereja saya lebih baik dari gereja orang lain. Tapi kita berusaha untuk baik itu saja kok. Melakukan apa yang Tuhan mau. Kita enggak paling pernah benar menafsir. Tapi kita berusaha mendekati kebenaran dalam menafsir. Ya, kita percaya anugerah Allah kerja bagi banyak orang dengan cara yang unik. Karena itu kita menganggap sebuah kekayaan. Perbedaan itu adalah kekayaan. Bukan malapetaka. Ya, orang lain dipakai Tuhan, ya puji Tuhan dong ya. Masa mesti kita saja sih?
Itu mesti kita pikirkan baik-baik, bukan? Tetapi seperti saya katakan tadi, organisasi ternyata bisa juga membuat sebuah perpecahan yang gak perlu. Karena kekurang dewasaan kita untuk memahami sebetulnya apa sih yang menjadi tujuan kita, organisasinya apa bukan. Jadi seperti di tempat saya, ya ada saja yang terjadi begitu. Ya, selama manusia yang masih jadi anggotanya ya begitulah. Wah ini salah, itu salah. Sudah yang paling benar diri sendiri, itu saja. Padahal belajar menyikapi selera perbedaan itu kan relatif. Kecuali Kristus dijungkir balikkan, nah itu lain lah. Kalau dibilang Yesus bukan Tuhan, nah itu prinsip memang. Mestinya gereja mampu. Tapi kembali lagi saya katakan tadi, organisasi itu yang dilayani. Mengakibatkan munculnya kekacauan dan kekisruhan. Bahkan seringkali tata tertib gereja jauh lebih ampuh daripada Alkitab. Ironis, tapi itu faktanya. Tata tertib gereja sangat dibutuhkan untuk membuat aturan yang tertib dalam menjalankan roda gereja ini. Itu perlu. Tapi kalau kemudian itu menggantikan atau menyamai Alkitab, kan jadi repot urusannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mari kita pikirkan bagian-bagian yang perlu untuk kita pikirkan dalam hidup pelayanan kita. Supaya kita tidak melayani organisasi, tapi melayani Kristus itu. Ya, sistem-sistem organisasi memang seringkali membuat banyak sekali hal-hal yang menjadi kesulitan. Dinamika pelayanan itu menjadi mandek, menjadi seret begitu ya. Dinamika pelayanan itu seringkali kayak terputus. Hanya karena tata tertib yang berlebih-lebihan. Sehingga kalau boleh dibilang tata tertib gereja kalau sampai jadi birokrasi kayak di pemerintahan, aduh ribet banget. Mau nolong orang aja susahnya payah banget. Sebaliknya, kita mesti berhati-hati kepada organisasi yang tidak punya aturan juga bahaya. Karenanya banyak orang memanfaatkan gereja dengan pura-pura sakit, pura-pura susah. Oh betul loh dia sakit Pak, betul lah dia susah, betul. Baru dia cari gereja. Artinya, dia minta bantu dengan motif yang salah. Menolong orang kita juga perlu peka kan. Tolong semua orang yang susah, itu harus. Tapi mereka yang memanfaatkan kesusahan, selektif. Karena itu organisasi dinamis kan jadi diperlukan. Tetapi ingat, organisasi itu bukan tujuan pelayanan. Organisasi itu alat melayani. Yang repot, organisasi seringkali jadi tujuan. Semua orang berpacu untuk mendapat posisi tertinggi, posisi teratas, posisi strategis. Baru rasanya sudah melayani. Wah, saya hebat pelayanan. Padahal di struktur organisasi is oke. Di surga kan tidak ada ceritanya itu. Iya kan kawan-kawanku, saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada, ayo kita ingat, jangan terlalu tepuk-tepuk dada kalau kita majelis gereja, penatua atau sintua atau apapun namanya. Jangan kita tepuk dada karena kita menjadi pendeta atau kepala pendeta atau porus atau uskup mungkin kalau kita di Katolik dan seterusnya. No. Saya percaya yang dewasa pasti tidak berpikir itu. Malah makin tinggi jabatan, beban makin berat. Karena yang harus kita kerjakan dalam melayani Tuhan semakin banyak kan begitu. Jadi bukan jabatannya. Tapi selama jabatan jadi cita-cita, maka organisasi lah yang dilayani. Pasti akan terjadi terus-menerus pertikaian. Dan itu tidak terhindari. Mestinya kita sadari betul. Duduk di situ syukur, tidak mengapa. Karena yang kita layani adalah Kristus. Organisasi hanya alat saja. Bukan tujuannya. Maka kalau melayani Tuhan di dalam organisasi, di mana Tuhan nomor satu, di mana Tuhan yang mau dilayani sebagai tujuan akhirnya dan tujuan awalnya, maka organisasi sebagai alat mudah diterima. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikirkan, camkan, renungkan itu, lakukan seperti apa yang Tuhan mau, supaya kita tidak terjebak pada perangkap yang salah, tapi bisa hidup menyenangkan hati Dia. Pikirkan itu, lakukan, supaya sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan kekuatan pengabdian. Pikirkan itu dan lakukan. Supaya ketetapan-ketetapan Tuhan sungguh bisa dilihat banyak orang. Menjadi sebuah simbol keagungan. Ini perlu. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memikirkan dengan matang segala pertumbuhan di dalam kenyataan kehidupan. Mari kita pikirkan dengan nyata dan dengan mantap perputaran-perputaran yang ada supaya kita tidak terjebak dalam hidup melayani di organisasi. Ingat, organisasi hanyalah alat, tapi melayani Tuhan itu menjadi tujuan. Tidak bisa terbalik menjadi salah sehingga kita terperangkap pada jebak yang menakutkan. Akhirnya nanti kalau rapat organisasi, akhirnya kita ribut sana, ribut sini. Diawali dengan doa kepada Bapa dalam sorga.
dijalani dengan keributan, diakhiri lagi dengan doa. Ironis ya. Sesudah doa selesai, ada yang ngambek, ada yang begini, ada yang begitu. Menyedihkan. Tapi semua tentu punya argumentasi kan. Semua punya alasan. Oh, saya alasan begini, saya alasan begitu. Ini tidak gini, ini tidak gitu. Kita lagi bicara sebetulnya apa ini? Dalam menyenangkan Tuhannya atau organisasinya? Apa yang kita ributkan? Tentang diri kita atau manusia yang lainnya? Alangkah indahnya kalau organisasi ditata menjadi bagian gereja untuk menjadi alat menggapai apa yang menjadi tujuan dalam melayani Tuhan. Alangkah indahnya kalau arogansi organisasi makin hari bisa makin dikecilkan, Tuhan yang ditinggikan, sehingga perbedaan bukanlah malapetaka. Perbedaan bisa menjadi kekayaan yang luar biasa. Perbedaan adalah menciptakan harmoni sebagai wujud kedewasaan di dalam beriman, sehingga orang-orang yang berbeda organisasi gereja bisa menyatu karena tidak melayani organisasi, tapi melayani Tuhan yang sama, Yesus Kristus, kepala gereja itu. Alangkah indahnya. Saudaraku, pikirkan, camkan, renungkan. Sudah sebegitu jauh, Yesus sudah semakin dekat. Protestan Katolik masih terpisah. Protestan dan Protestan yang lain dalam denominasi masih kacau balau. Wow. Betapa sulitnya pertandingan ini. Saya juga ada di tengah persimpangan seperti itu. Saya juga ada di dalam pergumulan seperti itu. Saya tidak akan munafik, berkata seolah-olah saya sudah baik. Tapi ini jeritan hati, kerinduan yang mendalam. Bagaimana supaya semua kita bisa bersama mewujudkan organisasi yang baik dalam melayani Tuhan. Ya, Saulus bulat, tapi Saulus dalam konteks yang sangat mengerikan juga. Kita dalam konteks yang juga menakutkan, karena organisasi kita ribut satu dengan yang lain. Tetapi Paulus juga karena organisasi yang satu, organisasi nggak ada dua ya, tapi dia siap membunuh banyak orang yang berbeda dengan dia, yang notabene pengikut kebenaran, yang melakukan kebenaran. Melayani organisasi, terikat pada peraturan organisasi, membuat kita seringkali gelap mata dan kematian hati nurani. Semoga hati nurani Anda tetap bersinar, mata Anda tetap terbuka. Organisasi tak menjebak pada perangkap salah. Dia alat, bukan tujuan. Selamat memikirkan. Semoga semua kita Protestan, Katolik, dan berbagai denominasi terus belajar, memeriksa diri, menemukan titik temu sebagai umat yang mencintai kebenaran. Kasih Kristus itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami memang terpisah dalam beberapa organisasi gereja. Ajar kami untuk menyadari bahwa itu hanyalah organisasi, karena gereja yang sejati adalah kami-kami ini. Ajar kami menyadari bahwa organisasi hanyalah alat dan bukan tujuan. Yesus Kristus Tuhanlah yang menjadi tujuan sejati gerejamu. Karena itu tolong pimpin kami dalam tiap-tiap langkah kami tidak terjebak pada perangkap salah, pemikiran salah, sehingga beradu kuat dengan orang secara salah. Tetapi di dalam oleh kasih-Mu kami hidup seperti apa yang Kau mau, melakukan kehendak-Mu, nama-Mu dimuliakan. Mari Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin kami, jadikan kami laskar-Mu yang tangguh. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa dalam surga. Dan berdoa sekali lagi supaya tidak terjebak pada berbagai aturan-aturan organisasi yang membuat kami jauh dari-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami, kuatkan kami di jalan-Mu. Amin.